Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TV 10? Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di Redaksi Dunia Islam, yang menyajikan informasi yang menarik untuk kalian seputar kehidupan Islam. Agama Islam telah hadir di Cina selama lebih dari 1000 tahun, dan meskipun jumlah pemeluknya lebih kecil dibandingkan agama-agama lainnya, komunitas muslim di Cina tetap memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik negara tersebut. Pada Redaksi Dunia Islam episode kali ini, kita akan mengulas tentang sejarah Islam dan perkembangan kelompok etnis-etnis muslim di negara Cina. Jangan kemana-mana ya, simak tayangan berikut ini. Yang pertama, mengenal sejarah masuknya Islam di negara tirai bambu. Islam dikenal sebagai agama yang membawa kedamaian dan memiliki penyebaran yang kuat dan luas. Salah satu bentuk penyebarannya yang luas adalah jejak Islam di Tiongkok. Secara fakta, Islam sudah masuk ke Tiongkok sejak abad ke-7 Masehi, yakni sekitar 678 Masehi. Masuknya Islam ke Tiongkok terjadi di tahun 651 Masehi. Tepatnya terjadi pada masa pemerintahan dinasti Tang di bawah kepemimpinan Kaisar Gaozong. Pada saat itu, Khalifah Utsman bin Affan mengutus delegasi diplomatik yang dipimpin oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Misi ini merangkap juga sebagai dakwah Islam di Tiongkok. Kaisar pun memberi izin kepada mereka untuk menyebarkan agama Islam secara damai di wilayah kekaisarannya, bahwa mengizinkan pembangunan masjid pertama di Cina yang dikenal dengan Masjid Huaseng di kota Guangzhou. Masjid ini masih berdiri hingga kini dan menjadi saksi bisu penyebaran Islam awal di negara tirai bambu. Perdagangan maritim dan jalur sutra di negara tirai bambu ini menjadi media utama penyebaran Islam, memberi para pedagang muslim dari Timur Tengah dan Asia Selatan saling berinteraksi dengan penduduk lokal. Para pedagang muslim ini bukan hanya menjual barang, tapi juga memperkenalkan akhlak Islam mulai dari kejujuran, amanah, dan etika dagang yang luhur. Dari sinilah muncul komunitas-komunitas muslim di berbagai kota pesisir Cina, yang lambat laun berkembang dan meninggalkan jejak dalam arsitektur, budaya, hingga sistem sosial. Kini, jejak Islam tak hanya dikenal di kota-kota kuno Cina, tetapi juga di kota-kota modern seperti Guangzhou, Shenzhen, Macau, dan Zhuhai. Muslim di Cina sebagian besar terbagi menjadi dua kelompok. Etnis utama yaitu etnis Hui dan Uyghur. Komunitas Muslim Hui adalah kelompok Muslim terbesar di Cina dengan jumlah sekitar 10 juta orang. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Cina, terutama di provinsi seperti Ningxia, Gansu, Qinghai, dan Yunnan. Komunitas Hui umumnya memiliki latar belakang etnis Tionghoa dan seringkali memiliki gaya hidup yang lebih terintegritas dengan budaya Tionghoa. Sedangkan komunitas Uyghur yang mayoritas Muslim tinggal terutama di wilayah Xinjiang yang terletak di bagian barat Laut Cina. Populasi Uyghur diperkirakan sekitar 12 juta orang. Mereka memiliki bahasa dan budaya yang berbeda dari mayoritas etnis Han di Cina. Dan komunitas ini sering terlibat dalam ketegangan politik dan etnis di Xinjiang. Yang kedua, Kashgar, kota Islam tertua di pinggiran Cina. Ini adalah jantung budaya Uyghur, bagian indah dari jalur sutra kuno. Kota Kashgar merupakan pintu gerbang Asia Tengah di wilayah Xinjiang. Kashgar memiliki iklim gurun yang panas terik dan musim dingin dengan dingin. Kashgar memperlihatkan nilai budaya dan Islam yang kuat. Hal ini tampak dari penduduk mayoritas Kashgar, yaitu etnis Uyghur. Sebanyak 84% dari total warga Kashgar merupakan pemeluk agama Islam. Selama lebih dari 2000 tahun, Kashgar merupakan oasis terpenting yang strategis di jalur sutra, yakni antara Tiongkok,
Timur Tengah, dan Eropa. Kota ini merupakan salah satu kota tertua yang dihuni di dunia. Kota ini sekarang dikelola sebagai kota setingkat kabupaten yang memiliki luas 160.000 km persegi dan populasi sekitar 4 juta pada tahun 2010. Peradaban Islam di Kashgar terpresentasikan di Kashim Museum yang di dalamnya bersejarah kota Kashgar, mulai dari masa prasejarah hingga modern. Dulu masyarakat Kashgar menganut Buddha sebelum Islam datang. Islam pertama datang pada tahun 711 Masehi. Bangsa Arab menginvasi Kashgar oleh Qutbah bin Muslim pada tahun 712 hingga 715. Pada masa dinasti Umayyah di bawah kekhalifahan Khalid bin Walid telah menaklukkan Xinjiang, namun baru pada abad ke-10 Islam didirikan di Kashgar di bawah kekuasaan Kekanan Karakani. Masjid Iqbal terletak di alun-alun kota Kashgar. Sebagai sebuah masjid terbesar di Cina, bangunan masjid ini memiliki konstruksi Islam kuno dengan gaya etnis Cina dan religi yang kental. Keberadaan Masjid Iqbal menjadi simbol sejarah kelam bagi masyarakat Muslim di kota Kashgar. Tercatat pada beberapa peristiwa yang tragis bagi para jenderal Muslim dibunuh di Kashgar. Namun masyarakat Muslim Cina tetap bangga dan keberadaan Masjid Iqbal. Kawasan Green Bazaar adalah kawasan di Kashgar yang menjual berbagai komoditi, mulai dari makanan, pakaian, cenderamata khas Uighur, dan lainnya. Ragam jajanan makanan berjejer di kawasan Iqbal yang didominasi oleh daging-dagingan. Banyak restoran dengan menjual makanan daging domba. Masyarakat Kashgar yang sebagian besar etnis Uighur memang suka dengan makanan daging domba. Yang ketiga, kota Muslim Sadian. Sadian adalah sebuah kota kecil di wilayah Yunnan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kota ini mempunyai 127 kabupaten yang dimukimi Muslim, dengan penduduk Muslim sekitar 1 juta jiwa dan sekitar 800 masjid, yang seluruhnya tersebar di kota Yunnan. Suku Hui adalah minoritas Muslim di Tiongkok yang sebagian besar tinggal di Tiongkok Barat. Orang Hui Sadian berbeda dengan orang Han Cina. Dilihat dari wajah mereka, memiliki perpaduan dari orang-orang Asia Tengah dan Cina. Sadian adalah tempat lahirnya peradaban Islam di Tiongkok. Ada puluhan masjid, termasuk satu yang terbesar di wilayah Cina Barat Daya ini. Masjid ini bernama Masjid Agung Sadian. Masjid ini berada di kota Jeju, Provinsi Yunnan. Masjid ini awalnya dibangun sekitar tahun 1684. Dalam sejarahnya, masjid ini sempat dihancurkan selama revolusi kebudayaan pada tahun 1968 dan kemudian dibangun kembali. Namun, pada tahun 2023, kubah dan menara Masjid Agung Sadian yang bergaya Timur Tengah dibongkar dan diganti dengan arsitektur pagoda Tiongkok sebagai bagian dari kampanye signifikasi Islam di Tiongkok. Hingga saat ini, bangunan masjid ini memiliki arsitektur gaya Arab dengan kubah hijau di menara yang menjulang tinggi. Masjid ini dijuluki sebagai Mekahnya Hui dengan 3 ruang sholat dan kapasitas menampung 1.000 jamaah. Pada awal abad ke-20, Sadian juga muncul sebagai pusat pembelajaran Islam yang signifikan. Misalnya dari 33 mahasiswa asal Tiongkok yang belajar di Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1930 hingga 1940-an. Tercatat ada 5 mahasiswa yang berasal dari Sadian. Melihat potensi kota Sadian untuk menarik wisatawan dari Asia Tengah, maka pemerintah provinsi mulai memasarkan kota tersebut sebagai Mekah kecil di timur. Sadian adalah kota kecil yang dihuni 15.000 orang. Di Sadian tidak ada orang Han. Jikalau ada, mereka hanya pengunjung dan hanya ingin menikmati kuliner Sadian. Jika tamu luar datang ke Sadian dan makan di Sadian, Anda dapat yakini makanan yang disajikan tersebut adalah masakan Hui, masakan yang halal
Tidak ada alkohol untuk dijual dan tidak ada tempat minum. Ketika hari besar Islam, suasana Sadan tampak ramai. Bazar biasanya diadakan di samping Masjid Sadan. Berbagai kuliner dijual di tempat ini. Itulah ulasan singkat mengenai kota Sadian yang berada di Tiongkok, Cina. Yang keempat, Linxia, Mekah kecil di Tiongkok. Dijuluki sebagai Mekahnya kecil di Tiongkok karena banyaknya sekali masjid di Linxia. Ada sekitar 3.000 masjid dalam berbagai ukuran di kota tersebut. Sekitar 55% warga Linxia adalah suku minoritas yang menganut agama Islam. Suku Hui, suku Dongxiang, suku Bawan adalah suku minoritas yang menganut agama Islam di Linxia. Linxia merupakan salah satu kota terpenting dalam sejarah jalur perdagangan Barat Timur, jalur sutra pada abad kedua sebelum Masehi hingga abad ke-15, membentang dari bagian Roma Barat hingga bagian timur Cina. Suku Hui telah menjadi suku minoritas terbesar ketiga di Tiongkok dengan popularitas sekitar 11 juta jiwa. Di sini mereka telah terintegrasi dengan baik dengan mayoritas etnis Han. Selama berabad-abad, Linxia telah menjadi pusat keagamaan, budaya, dan komersial utama komunitas Muslim Tiongkok hingga mendapatkan julukan kota Mekah kecil di Tiongkok. Masjid-masjid di Linxia memiliki arsitektur yang beragam. Beberapa masjid memiliki struktur bangunan khas berupa 4 menara dengan kubah tengah yang umumnya ditemukan di wilayah lain di dunia Islam. Masjid-masjid lainnya dengan satu kubah menara dengan versi yang lebih kecil dari masjid yang lebih besar di sepanjang jalan raya. Yang paling menonjol adalah mereka yang memadukan atap pagoda dengan ukiran bergaya Tiongkok. Pada tahun 1945, terdapat 1.715 masjid di Linxia. Dan pada tahun 2011, terdapat 3.088 di pinggir jalan dari jarak beberapa meter masih didirikan. Sebagai salah satu tempat lahirnya Sufi Tiongkok, Linxia merupakan pusat tarekat seperti Naqsabandiyah, Qadiriyah, dan sebagian menganut Salafi yang mengikuti Islam Saudi. Di Tiongkok, banyak sekali makam Sufi yang tersebar di Linxia. Makam-makam tersebut adalah milik para syekh dan imam besar yang banyak diantaranya memiliki garis keturunan sampai ke Rasulullah SAW. Jangan kemana-mana ya Sobat TV10, karena habis ini kita akan ketemu lagi untuk mengulas tentang potret sejarah Muslim di negara Cina, kelompok etnis dan pengembangannya. Jangan ganti channelnya ya, tetap di Redaksi Dunia Islam. Halo Sobat TV10, ketemu lagi nih di program acara Redaksi Dunia Islam. Tanpa basa-basi kita lanjutkan potret sejarah Muslim di negara Cina, kelompok etnis dan perkembangannya. Langsung saja simak videonya, check it out. Yang kelima, kehidupan Muslim di Ningxia, Cina. Salah satu wilayah dengan basis Muslim terbesar di Muslim Cina ada di bagian barat negara ini. Tepatnya di Provinsi Ningxia, sebuah wilayah otonom yang menjadi pusat penyebaran Islam terbesar di negara Cina. Lalu, bagaimana kehidupan Muslim di Ningxia? Mari kita telusuri bersama-sama. Sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia, sebenarnya Cina secara resmi merupakan negara komunis yang cukup skeptis terhadap agama. Di mana dari jumlah penduduknya berjumlah 1,4 miliar, ada sekitar 1 miliar manusia atau mayoritas 73,5% penduduknya tidak beragama atau ateis. Tetapi dengan berjalannya waktu, pemerintah komunis ini mulai melunak dan membuka diri terhadap penganut agama lain, salah satu Muslim atau penganut agama Islam di Cina.
Ningxia adalah wilayah bagian di Cina yang menjadi basis Islam terbesar di negara ini dan memiliki penduduk muslim terbanyak dengan luas sekitar 66.400 km persegi yang dibatasi Provinsi Shanxi, Gansu, dan Mongolia Dalam. Ningxia dihuni lebih dari 4,4 juta penduduk muslim. Sebagai provinsi muslim di Cina, Ningxia memiliki sebuah sekolah dan pusat pendidikan Islam. Sekolah ini menawarkan dasar-dasar pendidikan Islam seperti baca Al-Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah, dan lain sebagainya. Sebagian siswa yang belajar di sini tinggal di sebuah asrama yang mirip pesantren, yang semuanya ditanggung biayanya oleh pemerintah. Sekolah-sekolah ini di bawah pemerintahan pusat dan lokal, yang secara bersama memberikan dana termasuk untuk mengaji para pengajar dan staf. Sekolah ini juga didukung oleh organisasi Islam dunia. Selain sekolah Islam, Ningxia juga memiliki sekitar 1.000 masjid yang telah berdiri. Masjid-masjid ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah umat muslim, tetapi berfungsi sebagai pusat komunitas yang berperan menyebarkan pemahaman tentang Islam dan membangun budaya toleransi antar umat beragama. Masjid Najiahu yang merupakan masjid terkenal di Provinsi Ningxia, Cina, dibangun sekitar tahun 1524 dan menjadi pusat kegiatan umat Islam di wilayah setempat. Dibangun oleh keluarga bermarga Na pada masa Kaisar Jianjing dinasti Ming. Masjid tersebut memiliki luas sekitar 9.000 meter persegi dan selalu ramai saat Ramadan dan hari Jumat. Masjid Najiahu juga merupakan salah satu destinasi wisata religi di provinsi tersebut yang mempunyai tagline Visit Ningxia for a Spiritual Holiday. Yang keenam, kehidupan etnis Muslim di dataran tinggi Xinjiang, Cina. Cina merupakan negara yang memiliki penduduk beragam. Negara dengan penduduk terbanyak di dunia itu tercatat menjadi tempat tinggal 56 etnis. Salah satunya adalah etnis Tanjik Cina, yang disebut sebagai etnis dengan penduduk yang cantik dan tampan. Berbeda dengan etnis Han, orang Tajik memiliki ciri fisik seperti mata lebar berwarna coklat, kadang hijau atau biru, kulit lebih terang, dan rambut lurus atau tebal. Etnis Tajik Tionghoa tinggal di pegunungan Pamir, khususnya di Kabupaten Takurgan, sebuah daerah otonom di Xinjiang, Tiongkok Barat Laut. Provinsi tersebut merupakan rumah bagi 8 grup etnis, dan Tajik merupakan salah satu paling minoritas. Xinjiang secara bermakna perbatasan baru. Penduduk asli Xinjiang berasal dari ras-ras Turki yang beragama Islam, terutama suku Uighur 45,21%. Selain itu, di Xinjiang terdapat suku Han yang merupakan transmigran dari seluruh provinsi di Tiongkok. Secara perawakan hingga budaya etnis di Xinjiang berbeda dengan suku mayoritas Han di Cina. Seorang Xinjiang memiliki bahasa sendiri, tradisi dan budaya yang jauh berbeda. Mayoritas etnis di Xinjiang merupakan mayoritas umat muslim Sunni. Islam telah masuk di Xinjiang sejak abad 10 dan orang Tajik menerima Islam lebih awal. Warga Tajik merupakan etnis yang populer, tak seperti etnis lain yang memiliki ciri kental keturunan Asia. Tajik mirip dengan Kaukasat, yaitu memiliki warna kulit yang cerah. Perjalanan Islam di Tajik memiliki sejarah panjang. Leluhur mereka yang dulu mempercayai banyak agama, termasuk primitif dan Buddhisme. Dalam hal pernikahan, perempuan Tajik tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Tajik. Sedangkan pria Tajik diperbolehkan menikah dengan perempuan etnis lain. Pernikahan seumur hidup menjadi hal suci bagi etnis Tajik. Orang-orang Tajik adalah bangsa yang sopan dan ramah. Orang Tajik memperlakukan tamu dengan hangat, terlepas mereka dekat, tua atau muda, dan berkebangsaan apapun. Orang Tajik juga menghargai persatuan, persahabatan, dan saling membantu. Di pedesaan, gotong royong dalam kehidupan tidak hanya terbatas pada keluarga besar atau sanak saudara, tetapi juga melibatkan setiap orang untuk saling membantu ketika dalam sebuah keluarga kesulitan.
Demikian ulasan dari suku Tajik di Xinjiang, Cina. Yang ketujuh, berkunjung di kota Urumqi, Xinjiang, Cina. Pernahkah kalian mendengarkan nama kota Tiongkok bernama Urumqi? Ya, kota ini adalah ibu kota dari provinsi Xinjiang yang terletak di barat laut Tiongkok. Kota ini menjadi populasi muslim terbesar di negara tirai bambu. Kali ini kita akan berkunjung ke Urumqi langsung untuk belajar sejarah dan budaya setempat yang sangat menarik, di mana suku Turki seperti Ingkur, Tazik, Kajak, dan lain-lain masih banyak ditemukan sampai hari ini. Karena kotanya terletak di jalur sutra, sejak dulu telah terjadi akulturasi budaya. Jalur sutra bukanlah sebuah jalan tunggal, melainkan jaringan rute perdagangan yang menghubungkan Asia Timur, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa. Dari abad kedua sebelum Masehi hingga abad ke-15 Masehi, Urumqi berfungsi sebagai tempat peristirahatan. Para pedagang dan diplomat Arab mulai berdatangan ke Asia Tengah. Setelah menaklukkan Islam pada abad ke-7 dan 8, mereka membawa Al-Quran, ilmu pengetahuan Islam, dan praktek perdagangan. Orang-orang Eikur yang mendominasi wilayah ini secara bertahap memeluk Islam. Bersamaan dengan agama muncul pula seni arsitektur, pendidikan, dan hukum Islam. Masjid, madrasah, dan pondok sufi bermunculan di kota jalur sutra ini. Kehidupan di Urumqi dan pengaruh budaya Timur Tengah menyatu secara harmonis dalam setiap sudut kota ini. Sebagai salah satu kota dengan populasi muslim terbanyak di Cina, Urumqi tidak sekedar menawarkan pesona modernitas khas Cina, tetapi juga menyuguhkan atmosfer yang mengingatkan pada tradisi Asia Tengah dan Timur Tengah. Begitu melangkahkan kaki di sudut jalan Urumqi, kita bisa merasakan perbedaan dengan kota-kota besar lainnya di Tiongkok. Suasana khas Timur Tengah begitu terasa. Meski kental dengan nuansa Timur Tengah, masyarakat di sini cukup modern, jauh dari bayangan kita tentang kehidupan tradisional. Salah satu permata budaya Urumqi adalah Grand Bazaar Internasional, yang merupakan pasar tradisional terbesar dengan nuansa Timur Tengah. Pasar megah ini terletak di jantung kota Urumqi, menjadi simbol nyata dari kekayaan perdagangan yang mengakar kuat sejak era jalur sutra. Berdiri dengan bangunan utama bergaya arsitektur yang megah, lengkap dengan menara besar dan gerbang yang mengesankan. Grand Bazaar Internasional bukan sekedar pasar, tetapi sebuah pengalaman yang merangsak panca indera. Gambaran kota Xi'an, rumah ulama hingga jejak peradaban Islam di Cina. Selain kota Beijing dan Shanghai, kota Xi'an di provinsi Shanxi ternyata juga menjadi destinasi wisata terpopuler di Tiongkok, Cina. Di samping kaya akan nilai sejarah, kota Xi'an terkenal dengan rumah ulama dan jejak peradaban pertama di Tiongkok. Yuk kita simak apa saja Islam yang ada di kota ini. Bagi siapapun yang berkunjung di kota Xi'an ini, akan disuguhkan dengan keindahan arsitektur kuno, gaya dinasti Ming dan dinasti Qing. Sangatlah beragam destinasi yang ada di kota ini, mulai dari istana terkota, pagoda angkasa raksasa, dan city walk, musim Han Yang Ling, hingga kuarter. Bagi Anda pemeluk muslim, Anda tidak perlu takut kesulitan mencari makan pada saat berlibur, karena di sini tidak sedikit tempat makanan yang menjajakan menu masakan halal. Di kota ini terdapat pula wisata religi, khususnya bagi wisatawan muslim, mengingat kota ini menjadi peradaban agama Islam pertama di Tiongkok. Agama Islam masuk di kota ini sejak tahun 651, di mana kota Qian menjadi basis komunitas muslim terbesar, terbentuk dari warga suku Hui. Hingga kini, pemeluk Islam di Qian telah mencapai 80% dari total penduduk. Salah satu destinasi wisata religi paling favorit di kota ini adalah Masjid Raya Qian. Masjid yang didirikan di atas lahan seluas 12.000 meter persegi ini dikelilingi dengan 4 halaman bertaman. Dibangun pada masa dinasti Tang, masjid ini kini menjadi salah satu masjid tertua di Tiongkok. Masjid Raya Xi'an tergolong menjadi masjid yang unik,
karena masjid ini tidak memiliki kubah. Bangunan masjid terbentuk menyerupai kelenteng ini, lengkap dengan beberapa pagoda yang berfungsi sebagai menara masjid. Sebuah karya arsitektur nan megah, paduan unsur tradisional Tiongkok dan kesenian Islam. Lebih dari itu, di masjid ini juga tersimpan pula sejumlah situs bersejarah peninggalan dinasti Ming. Wah, alangkah indahnya masjid ini. Sahabat redaksi Dunia Islam, itulah tadi gambaran kota Muslim Xi'an, Provinsi Shanxi, Tiongkok. Itulah tadi beberapa ulasan redaksi Dunia Islam tentang potret sejarah Muslim di negara Cina, kelompok etnis, dan perkembangannya. Tidak terasa nih, episode kali ini sudah menemani kalian. Sampai bertemu di penghujung acara. Kini saatnya sahabat redaksi Dunia Islam pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi lainnya tentunya di redaksi Dunia Islam. Hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.